Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita bertemu lagi di rubrik budaya Sekolah Bahasa Bola Sugi. Di rubrik budaya kali ini, kami akan membahas tentang tradisi berlebaran di masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, sebelum lebih jauh membahas tentang tradisi tersebut, kami dari Sekolah Bahasa Bola Sugi mengucapkan Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah 2020 Masehi kepada teman-teman Muslim yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman sekalian, berbicara tentang Idul Fitri atau Lebaran tentu tidak bisa dilepaskan dengan tradisi yang berkembang di mana Idul Fitri tersebut dirayakan. Artinya memang ada proses akulturasi yang terjadi dalam hal ini. Nah, di masyarakat Makassar dan Bugis atau Sulawesi Selatan pada umumnya, berlebaran itu punya nama sendiri. Kalau orang Makassar menyebut hari raya Lebaran ini, Idul Fitri ini dengan sebutan Aklap Pasa. Ini dari kata Aklap Pasa yang berarti melepas. Kemudian orang Bugis menyebutnya sebagai melepe. Nah, Aklap Pasa sendiri yang diartikan sebagai melepas tersebut secara simbolis menunjukkan bahwa ada sesuatu yang dilepaskan pada saat merayakan Hari Raya Idul Fitri ini. Artinya selama berpuasa dalam bulan Ramadan, umat muslim sudah mengalami banyak ujian dan kemudian melewati ujian tersebut dengan kadar mereka masing-masing. Nah, dari sini diharapkan bahwa ada sesuatu yang dilepas. Lepas atau melepaskan itu identik dengan sesuatu yang harus kita ikhlaskan. Contoh misalnya kita diminta untuk bermaaf-maafan, untuk mengikhlaskan segala yang terjadi dan memaafkan orang lain dan juga berlapang dada dengan apa yang sudah menimpa kita. Seperti itu. Nah, kata yang sama dipakai juga untuk bahasa Bugis yang artinya melepe, juga berarti melepas. Artinya sama. Hanya saja kalau di bahasa Bugis melepe juga itu berarti melipat. Nah, di sini juga disebutkan bahwa melipat itu seperti halnya melipat pakaian atau sesuatu yang yang berbentuk kain. Spiritnya atau makna simbolis di baliknya adalah bahwa memasuki Idul Fitri maka kita memulai sesuatu yang baru, merapikan sesuatu dan kemudian bersiap untuk sesuatu yang baru. Karena sesuatu yang dilipat dan dirapikan tentunya itu adalah wujud bahwa kita telah berbenah untuk bersiap ke fase selanjutnya. Seperti itu. Jadi orang Makassar menyebutnya Aklap Pasa dan orang Bugis menyebutnya melepe. Nah, juga berbicara tentang Hari Raya Lebaran ini, tentu kita sudah sangat akrab dengan kebiasaan bersilaturahmi, keluarga, tetangga, teman-teman, handai taulan, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada satu hal menarik menurut kami dalam budaya orang Sulawesi Selatan, orang Bugis dan Makassar, di mana mereka memakai istilah asyara. Teman-teman yang ada di Sulsel tentu tidak asing ya dengan kata ini asyara. Jadi biasanya kita dengar seperti ini, ayo pergi siara di rumahnya Ommu. Atau ada yang menelpon misalnya, di mana Kucika? Mesti nggak siara di rumah ini, atau sebaliknya, ndak singgah kok di rumah siara, seperti itu. Ini menurut kami menarik karena kami mencoba mencari padanan kata tersebut dan mendapatkan dua. Yang pertama, asyara itu dari kata ziarah. Ziarah dari bahasa Arab dan ziarah yang sudah masuk ke bahasa Indonesia. Hanya saja kalau ziarah yang kita pahami berdasarkan bahasa Indonesia dan bahasa Arab, maka di situ disebutkan bahwa ziarah itu mengunjungi tempat tertentu yang disucikan, atau dalam hal ini kita yang biasa berziarah ke kubur, maka tempatnya itu dikubur. Nah, uniknya kata ini yang dipakai untuk berkunjung ke rumah keluarga, tetangga, atau teman-teman. Nah, apakah kata memang ziarah ini berasal dari situ? Belum kami tahu lebih jauh. Ini yang perlu kita cari tahu bersama, kami pikir. Yang kedua, memang ada satu kata di bahasa Makassar yang dekat dengan kata ini. Hanya saja penekanan penyebutannya berbeda. Kalau kita dengarkan berkunjung ke rumah tetangga, teman-teman, kita dengarnya itu asyara.
Seperti itu. Sementara ada kata lain yang penyebutannya seperti ini, asyara atau tasyara, ya, menyebar. Kalau tasyara itu tersebar. Nah, kalau kita coba artikan misalnya orang beramai-ramai dan bersebaran, ya, bertebaran di mana saja untuk saling mengunjungi, ya mungkin ada benarnya. Hanya saja ini berbeda dalam penyebutannya, karena yang satunya asyarah itu lebih dekat dengan ziarah, yang kedua adalah asyara, dan itu artinya menyebar. Dan kalau konteks itu ya sepertinya berbeda karena penekanan penyebutannya sudah berbeda. Sekali lagi yang menarik adalah bahwa kata asyara yang dipakai untuk konteks berkunjung, begitu. Alih-alih ini dipakai untuk mengunjungi secara spiritual keluarga, sahabat yang telah meninggal mendahului kita, tapi ini dipakai ternyata untuk orang-orang yang masih hidup di dunia. Apakah teman-teman punya informasi atau referensi yang juga menjelaskan tentang ini? Silakan tambahkan di kolom komentar. Yang pasti bahwa kami mengajak teman-teman berpikir bahwa, wah, kenapa kata ini ya yang dipakai untuk menjelaskan silaturahmi yang identik dengan Hari Raya Idul Fitri tersebut. Apapun itu, sekali lagi bahwa Hari Raya Idul Fitri adalah momentum untuk orang berkumpul dan kemudian bersilaturahmi, saling mengunjungi, dan tentunya memperkuat tali persaudaraan. Baik, itulah yang bisa kami sampaikan di rubrik budaya pada kesempatan kali ini. Semoga memberi manfaat dan membuat teman-teman juga berpikir kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti ini. Oke, sampai jumpa di rubrik budaya selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Terima kasih. Kurus sumanga, salam aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.